kan yang namanya juga profil Bumdesma nyokan lem ulang bacut tu Bumdesma yang karena nyokan yang beberapa Pak Kecil atau perwakilan desa yang gelap mupu atau gelap atau baru lah dalam halnya. Jadi lo ulang bacut ya profil Bumdesma nyankan UPK PMPM merupakan cikal bakal jadi Bumdesma ya. Ini PMPM dulu terbentuk tahun 2005 itu mengelola dana PMPM beserta dengan BRR termasuk World Bank di dalamnya. Nah pada tahun 2014 itu program PMPM berakhir. Jadi dulu 2015 kita pernah membuat MAD berakhirnya PMPM. Kemudian di tahun 2021 lahirlah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Bumdesa Bersama. Jadi segala lahirnya belum PKPP nomor 11-nya UPK-nya dari 2020 nya berjalan dengan sendirinya seluruh Indonesia. Jadi banyak terjadi karena tidak ada pengawasan di 2015 sampai 2020 seluruh Indonesia itu terjadi masalah-masalah baik kecil maupun besar di UPK sendiri. Nah di Kecamatan Muara Batu alhamdulillah masih aktif walaupun tidak ada yang pengawasan, masih aktif, masih mantang ngapeng ya, mantang berjalan, sehingga uronyo mantang lakukan kegiatan hal yang sama walaupun kalahir regulasi baru. Jadi tanyo tinggal ikuti mantang regulasi baru ino kan di bawah Kementerian Desa menyawai mate PMPM Kementerian Dalam Negeri. Nah dan tanyo tahun 2020 yang kalahir Kemenkumham. Jadi nyoka kada daftar di Kemenkumham. Kemudian berikutnya ya, ini adalah pengurus terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Penasehat. Kalau Dewan Pengawas ketuanya Bapak Kecil Fajri dan Bang Firman seanggota. Kemudian Dewan Penasehat Bapak Mukim Bungkah, Pak Saiful Afwadi yang sebagai ketua, kemudian Pak Kecil Faisal sebagai anggota, M. Jafar SD yang sebagai anggota, Bang Amiruddin sebagai anggota, dan Ibu Isneni. Kemudian pelaksana operasional Bumdesma yang lo sendiri sebagai direktur, kemudian Saudara Faisal sebagai sekretaris, Diana sebagai bendahara, dan Nurlela sebagai staf administrasi. Yang udung-udung yang mengelola dana Bumdesma di Kecamatan Muara Batu. Nah, bergerak ke 2023 itu dasar modalnya di 2022 tutup buku 2022 itu ada modal ekuitas 2,6 miliar. Kemudian tambah surplus yang ditahan tahun yang lalu itu 58.500.000 sekian. Nah, keduanya dengan jumlah 2,7 miliar. Ini juga merupakan ada aset toko di dalamnya. Nah, kemudian jumlah perguliran SPP di tahun 2023 itu adalah 1,5 miliar. Kemudian ada perkreditan elektronik itu adalah ada sekitar 428 juta.
Kemudian realisasi pengguliran SPP di tahun 2023 itu di bulan Januari rencana kita kan 260 juta, ternyata tercover 252 juta. 5 kelompok yang terdanai, berikutnya di bulan 2 seperti yang kita bagikan. Saya nggak baca satu persatu untuk menyingkat waktu. Kemudian untuk desa yang terdanai bungkah itu ada 6 kelompok dengan jumlah 214 juta. Kemudian Dakota 3 kelompok ada 167 juta. Kemudian Casrani ada 5 kelompok 230 juta. Kemudian ada Tepuk Berandang 4 kelompok 219 juta. Kemudian Menasa Baru ada 5 kelompok 217 juta. Kemudian ada Palu Awe 3 kelompok 205 juta. Ada Menasa Arun 2 kelompok 47 juta. Ada Ule Madam 3 kelompok 52 juta. Tebing Banja 42 juta. Palau Raya 73 juta. Panigah 65 juta. Inilah nama desa beserta dengan kelompoknya dengan jumlah 1,5 miliar 331 juta rupiah yang kita danai. Kemudian desa atau kelompok yang lancar pengembalian, alhamdulillah masih lancar semua. Kemudian Timo ini nggak ada kelompok. Kemudian penambahan modal dari surplus, mungkin sebelum ini saya paparkan dulu seperti yang Pak BKD cerita tadi, ada pernyataan modal desa. Ya, pernyataan modal desa itu kesepakatan kemarin kita bikin transaksi BSI Link dan Bank Aceh. Itu sudah berjalan. Modalnya dari modal desa totalnya 180.956.140 rupiah. Berikut juga rincian nama-nama desa yang telah menyertakan modal. Rata-rata 5 juta rupiah. Cuma yang paling besar ada Kedemane 61.300.000 rupiah. Kemudian Pantai Gurah ada 12 juta rupiah. Ini desa yang di atas rata-rata yang lain. Kemudian ada angka-angka ganjil itu desa Menasah Pintu. Ya, 4.656.140 rupiah. Makanya ada angka ganjil tadi. Nah, dana ini kita gulir atau kita pakai untuk bisnis transaksi BSI sudah berjalan beberapa bulan, dan nanti hasilnya itu dibagi 50% untuk PAD desa, 50% untuk pengurus atau untuk pengelola Bumdesma. Ya, jadi hasil laba langsung di MAD tutup buku 2024 yang karena bagi hasil transaksi BSI Link dan Bank Aceh dana juga. Jadi yang nanti akan tabi hasil ketika MAD tutup buku tahun 2024. Kemudian ada sawatu laporan laba rugi untuk tahun 2023 ya Pak Atana Racanya. Jadi pada buku itu ada keuntungan sebesar 85.875.739 rupiah. Nah, ini
laba ini yang tahun 2023. Kemudian ini juga seperti biasa ada penambahan modal dari 85 juta ini 50%. Mungkin ini agak belum saya sampaikan. 85 juta ini belum kita kurangi intensif tim penyehatan 2% dari jumlah tunggakan yang didagi, itu adalah 9.860.000. Kemudian biaya MAD 16.795.000. Kemudian total laba bersih itu 59.220.739 rupiah. Ini yang kita bagi. Yang pertama, penambahan modal itu wajib 50%, itu sekitar 29 juta. Kemudian pendanaan bantuan langsung rumah tangga miskin atau RTM nya yang tadi Ugampung, ya, yang tadi Ugampung sebesar 12.140.000 rupiah. Kemudian pengembangan kelembagaan nya berempot 10% atau maksimal 10%, nya debit angka 5.220.10 di bank. Dananya rencana kamu kurangan koordinasi dengan Ibu Leli mungkin pelatihan, ya. Jadi karena kamu Ibu Leli kamu kena pegang oleh nah sumber dana kamu siap apabila ada pelatihan untuk pelaporan berbasis online, ya. Kemudian bonus pengurus itu maksimal 25%, tapi ini dapat hanya 20% sebesar 12 juta rupiah. Mungkin yang belum sampaikan, apabila ada pertanyaan, dia sampaikan pertanyaan. Mungkin sebelumnya juga ada laporan tim penyehatan yang terbentuk uronyan MAD 2022. Tim penyehatan juga diketuai oleh Pak Kecik Bajeri. Mungkin laporan hasil kerja selama tim penyehatan 6 bulan dari bulan Juli sampai bulan Desember. Silakan Pak. Bersambung ke video penyehatan BUMDesma.